Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan 3 istilah yang berbeda. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan kata-kata Bani Israel. Ya Bani Israel, udhkuru ni'matallah alaikum. Tapi terkadang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dengan kata-kata ahlul kitab. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Atau terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistilahkan dengan kalimat Yahudi. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Tentu istilah-istilah ini ada maksud di dalam Al-Quran. Kenapa dibedakan panggilannya? Terkadang Bani Israel, terkadang Yahudi, terkadang ahlu kitab. Sebagian para ulama mengatakan apabila disebutkan dengan bahasa Bani Israel, maka maksudnya Allah mengingatkan akan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada mereka. Allah ingatkan. Jadi kalau Allah mengingatkan tentang nikmat, maka Allah akan panggil dengan sebutan Bani Israel. Tetapi kalau seandainya bentuknya celaan, maka selalu disebut dengan kata Yahudi. Tetapi kalau seandainya bentuknya adalah dua agama yang disebut Yahudi dan Nasrani, maka biasanya disebut dengan kata-kata ahlu kitab. Karena ahlu kitab itu bukan Yahudi saja, tetapi masuk padanya Nasrani. Inilah 3 sebutan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Bani Israel dan juga Yahudi. Para ulama mengatakan bahwa kalau disebut Bani Israel, berarti ini bicara nasab. Ingat, kalau disebut Bani Israel berarti bicara tentang nasab. Tapi kalau bicara Yahudi berarti bicara agama. Agama Yahudi. Kalau disebut Bani Israel berarti bicara nasab. Maksudnya anak cucu daripada Yakub. Itu disebut Bani Israel. Seluruh anak cucu Yakub disebut Bani Israel. Ya Musa, Isa, Zakaria, Yahya, Sulaiman, Daud, itu semua Bani Israel. Termasuk juga kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan wala tarda anka Banu Israel, tapi wala tarda ankal Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah tidak mengatakan tidak akan redha Banu Israel dan juga orang-orang Nasrani terhadap kalian, tapi Allah bahasakan tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Banu Israel tidak semua kafir. Ada yang muslim, ada yang baik, ada yang tidak baik. Banu Israel itu kan umum. Beda dengan Yahudi, di agama Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memanggil ya ayyuhal Yahud, tapi ya Bani Israel. Ya kan? Masyarul muslimin yang dimuliakan, karena Yahudi itu muncul setelah Nabi Musa. Sementara Bani Israel itu sudah ada sebelum Nabi Musa, karena kalau cerita Bani Israel berarti cerita keturunan Yakub. Baik, saya akan cerita sedikit. Ibrahim alaihi salatu wassalam
Allah Subhanahu wa taala karuniakan dua keturunan yang melahirkan Nabi. Pertama Ismail dari jalur Hajar, yang kemudian melahirkan anak turunannya penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Kemudian jalur yang kedua, maka Ibrahim alaihi salatu wasallam dikaruniakan anak dari jalur Sarah, namanya Ishak. Dari turunan Ishak inilah lahir para nabi yang banyak, ribuan para nabi yang diutus kepada nabi-nabi Bani Israel. Diutus kepada Bani Israel itu banyak para nabi. Lah dari Ishak ini lahirlah anak turunan yang disebut Ya'qub. Ishak ini dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dua anak kembar. Ketika bayi pertama keluar, kemudian Ishak memberi nama Rum, atau kunyahnya Al-Asfar. Keturunannya disebut Bani Asfar. Yang kedua, setelah kemudian abangnya lahir, rupanya ada lagi bayi di dalamnya tuh. Ya. Kemudian melahirkan lagi, maka bayi itu disebut Ya'qub. Karena apa? Lahir setelah abangnya lahir. Itu bahasa Arabnya Ya'qub namanya. Ya'qubu akhu. Jadi nyusul abangnya begitu. Maka disebut Ya'qub. Ya. Lah Ya'qub ini disebut Israel. Ada yang mengatakan Israel ini kan dari bahasa Ibrani. Ada yang mengatakan Il itu artinya Allah. Israel itu artinya Abdullah. Ada yang mengatakan Israel artinya Sara ilallah, artinya hijrah kepada Allah. Ada dua makna dalam bahasa Ibrani. Ada yang mengatakan Israel itu hamba Allah. Ada yang mengatakan orang yang berhijrah kepada Allah. Itu makna Israel. Lah, dari sini kita tahu bahwa Rum itu abangnya, Ya'qub itu adiknya, dan sebagian besar dunia itu lahir dari dua orang ini. Karena Rum itu melahirkan orang-orang yang hidup di Eropa sana. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Auf ibn Malik radhiyallahu an, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk." Kata Auf bin Malik, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan, dalam peperangan Tabuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Perhatikan 6 perkara yang akan terjadi menjelang kiamat dibangkitkan. Kemudian Rasul mengatakan, mauti, kematianku. Kemudian fathu Baitul Maqdis, dibukanya Baitul Maqdis. Kemudian mutan ya'khudhu fikum kaqusail ghanam. Kemudian kematian mendadak seperti puduk kambing. Kemudian yang keempat, istifadatul mal, akan melimpahnya harta benda. Kemudian yang kelima, keburukan yang akan menimpa pada setiap rumah-rumah orang Arab. Kemudian yang terakhir, ini syahidnya kata Rasulullah, hudnatun takunu bainakum wa baina bani asfar
fayaqdiruna fayatunakum tahta thamanina ghayah tahta kulli ghayatin isna asyara alfan. Kemudian kalian akan melakukan gencatan senjata. Dengan siapa? Dengan Bani Asfar. Di sini ketemu kalimat Asfar ya. Ishak punya anak namanya Rum. Ya. Rum ini kunyahnya adalah Asfar. Turunannya disebut Bani Asfar. Di akhir zaman kita kaum muslimin akan melakukan perdamaian gencatan senjata dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini keturunan siapa? Yakub. Apa namanya? Ishak. Ya. Dalam riwayat bahwa Bani Asfar itu adalah orang-orang Romawi, bangsa Rum. Itu Bani Asfar. Karena dalam riwayat satastalihuna antum warum, di akhir zaman kalian akan melakukan perdamaian dengan bangsa Romawi. Dan bangsa Romawi itu dimaksudkan adalah orang-orang Nasrani yang ada di Eropa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka jumlahnya banyak. Jadi bangsa Rum atau Bani Asfar itu nanti di akhir zaman umat paling banyak jumlahnya. Kalah kaum muslimin. Kaum muslimin kalah banyak jumlahnya dibandingkan Bani Asfar atau orang-orang Nasrani Eropa. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis dari Mustairid Al-Qahri. Al-Mustairid ini berkata kepada Amr bin As, wahai Amr bin As, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, taqumus sa'atu warum aktsarun nas. Mendekati tegaknya hari kiamat, bangsa Romawi itu adalah bangsa yang paling banyak penduduknya. Jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kaum muslimin. Kemudian Amr bin As, ya, karena mereka memiliki 4 akhlak sehingga mereka disukai, sehingga banyak orang-orang yang masuk Nasrani nanti di akhir zaman. Yang pertama, mereka itu orang yang paling cepat untuk melawan apabila terjadi kekalahan perang. Jadi mereka kalau kalah perang tidak lantas kemudian ditangisi kekalahannya, tetapi mereka cepat bangkit lagi untuk menyerbu. Yang kedua, mereka adalah sebaik-baik manusia terhadap orang fakir, orang miskin, suka membantu. Makanya orang Nasrani hati-hati, mereka dakwahnya suka membantu itu, kasih makan, kasih uang, kasih tempat, gitu, kasih pendidikan gratis. Begitu orang Nasrani. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka orang yang paling lembut ketika terjadi fitnah. Jadi kalau terjadi musibah tsunami gitu kan, mereka kena musibah, mereka paling cepat bangkitnya. Mereka tidak menangisi musibah. Tidak seperti kita kan, kalau kena musibah keluarga itu ditangisi sampai 2 tahun gak selesai-selesai. Kemudian yang nomor 4, mereka orang yang paling menahan kezaliman, mencegah kezaliman yang terjadi kepada para penguasa. 4 sifat inilah yang menjadikan di akhir zaman orang-orang suka dengan Nasrani. Makanya mereka akan banyak jumlahnya. Lah orang-orang Nasrani ini, orang-orang yang ada di Eropa itu keturunan Bani Asfar, dan Asfar itu nama lain daripada Rum, dan Rum itu anak daripada Ishak, dan dia adalah saudara daripada Yakub. Itu dari segi abangnya ya. Sekarang kita kembali kepada Yakub. Setelah Yakub kemudian lahir, dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwa dia akan menyaksikan anak dan cucunya. Jadi Ibrahim itu ketika Yakub lahir dia masih hidup. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim.
di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyarnahu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan kami beri kabar gembira dengan kelahiran Ishak, dan di belakang Ishak akan lahir Yakub. Artinya Ibrahim akan melihat anak dan cucunya. Jadi masih hidup ketika Yakub lahir, tapi kemudian setelah itu meninggal. Lah, ketika kemudian keduanya sudah besar, antara Rum dengan Yakub ini terjadi permasalahan besar, sehingga Rum mengancam untuk membunuh Yakub. Akhirnya Yakub pun diperintahkan untuk pergi. Maka pergilah Yakub menuju sebuah tempat di Irak. Ada yang mengatakan di Haran, ada yang mengatakan ke Irak, karena Irak itu kan tempat lahir kakeknya Ibrahim. Ibrahim kan dulu di Irak, kemudian hijrah ke Syam. Artinya di Irak ada saudaranya, ada paman-pamannya di sana. Makanya Yakub kemudian untuk menghindari terjadi pembunuhan, maka dia pun pergi ke mana? Ke Irak, ke Haran. Ada yang mengatakan ke Haran, ada yang mengatakan ke Irak. Maka berjumpalah dengan salah satu pamannya, namanya Laban. Pamannya Laban. Lah, setelah kemudian Laban ini kan punya dua anak tuh, anak perempuan. Satu namanya Lia, itu kakaknya. Lia, bukan Lia Eden ya, Lia. Kemudian adiknya namanya Rahil. Lah, Yakub ini tertarik dengan Rahil. Tertarik dengan Rahil. Akhirnya kemudian pamannya ini mengatakan, boleh kau menikah dengan Rahil, dengan salah satu putri saya, kata Laban ini, asal kau beramal bekerja untukku. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Persis seperti kisahnya Musa. Musa kan bekerja dulu dengan Syuaib, kemudian menikah dengan salah satu putrinya. Maka kamu bekerja dulu 7 sampai 10 tahun, baru saya nikahkan dengan putriku. Karena dia suka laki-laki pantang mundur, suka dengan perempuan dikejar. Kerja dia 7 sampai 10 tahun. Sudah selesai perjanjiannya itu, dia menagih sama pamannya. Tiba-tiba setelah kemudian 10 tahun atau 7 tahun dia bekerja, yang ditawarkan bukan Rahil, tetapi Lia. Menikahlah kau dengan Lia, kata Yakub. Saya tak suka Lia, saya ingin Rahil, kan gitu. Tapi Laban pamannya mengatakan, syariat dulu seperti itu, tidak boleh menikahi adiknya sebelum kakaknya menikah. Dan tradisi ini juga ada sampai sekarang kan. Tidak boleh menikah adiknya kalau abangnya belum menikah. Berapa banyak akhirnya abangnya nggak nikah-nikah, adiknya akhirnya juga ikut-ikutan karena kakaknya nggak nikah-nikah, nggak laku-laku. Ya akhirnya menikah juga Yakub dengan Lia ini. Akhirnya kemudian Yakub bicara lagi dengan Laban, bagaimana kalau aku nikahi juga Rahil ini? Ketika itu belum ada larangan ya poligami antara adik beradik. Kalau di umat Islam nggak boleh mengumpulkan 2 bersaudari ya. Tapi umat dulu boleh. Akhirnya kemudian kata Laban, boleh kau menikah dengan Rahil, tapi engkau harus bekerja lagi selama 7 sampai 10 tahun lagi. Menunjukkan apa? Kesungguhan ingin menikah dengan Rahil. Kerja lagi 7 tahun sampai 10 tahun. Setelah itu baru menikah dengan Rahil. Maka Yakub resmi punya 2 istri, adik kakak. Kakaknya namanya Lia, adiknya namanya Rahil. Lah dari kemudian pernikahan dengan Lia, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemudian punya anak 6. Dari Lia punya anak 6. Ada yang mengatakan 5 laki-laki dan 1 perempuan. Di antara anak-anaknya ya
Yahuda, Lawa, dan yang lainnya. Kemudian dari Rahil punya anak dua, Yusuf yang kelak akan jadi nabi, kemudian adiknya Binyamin. Binyamin. Lah, dua istrinya ini memiliki masing-masing punya budak. Jadi Lia punya budak perempuan, kemudian Rahil punya budak perempuan. Akhirnya kemudian Lia memberikan budaknya untuk digauli oleh suaminya Yakub. Begitu juga Rahil mengizinkan budaknya untuk digauli Yakub. Punyalah anak dari budaknya ini. Jadi genap anaknya Yakub dari dua istri yang merdeka dan dua budaknya, semua 12 anak. Dari sinilah keturunan Bani Israel. Dari 12 disebut Asbat namanya. Ya. Nah, akhirnya kemudian setelah lama kemudian di Irak, maka diboyonglah keluarga Yakub kemana? Ke Syam. Ke Baitul Maqdis. Akhirnya berdamai dengan si Rum, abangnya. Sudahlah, jangan bertengkar gitu. Berdamai. Dan Yakub pun mendoakan kepada anak-anaknya, Allahumma barik fiyya waj'al fi dzurriyyati nubuwatan wa kitaban. Ya Allah, berkahilah diriku dan jadikan anak keturunanku para nabi, dan engkau turunkan kitab kepada mereka. Makanya seluruh keturunan Yakub banyak yang jadi nabi karena doa Yakub kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi keturunan abangnya Rum banyak yang menjadi raja karena doanya Yakub juga kepada anak-anak mereka, ya Allah, berkahilah anak-anak abangku Rum dan jadikanlah mereka mulukan raja-raja. Makanya keturunan Rum itu banyak yang jadi raja, keturunan Yakub banyak menjadi nabi. Sampai kepada masa Talut, barulah kemudian dari pihak Yakub ada yang ganda menjadi nabi dan raja. Dimulai daripada Daud alaihi salatu wassalam, kemudian turun kepada anaknya Sulaiman. Nah, dari sini masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berarti Yakub atau disebut dengan Israel itu punya anak 12. Nah, Allah takdirkan salah satu istri Yakub itu meninggal duluan. Siapa namanya? Rahil, ibunda daripada Nabi Yusuf, ketika melahirkan adiknya Binyamin, meninggal Rahil. Padahal Yusuf masih kecil dan Binyamin masih bayi. Akhirnya kemudian karena Yusuf ini selalu dimanjakan oleh ibundanya Rahil, ketika meninggal ibunya tentu kasih sayangnya berkurang. Akhirnya kemudian untuk menutupi kasih sayang ibunya, maka sebagai ayah Yakub memposisikan dirinya bukan hanya bapak tetapi ibu bagi Yusuf dan Binyamin. Jadi kasih sayangnya lebih dibandingkan saudara-saudara yang lainnya. Dari sinilah kecemburuan muncul dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Kenapa bapak saya kok lebih cinta kepada Yusuf dibandingkan kepada kami, katanya. Padahal Yakub itu tujuannya apa? Mengobati Yusuf karena meninggal orang tuanya, ibunya meninggal. Sementara kalau seandainya dirawat oleh istri Yakub, Lia mungkin tidak sesayang ibunda kandungnya, kan begitu ya. Makanya Yakub lebih mencintai Yusuf. Apalagi setelah kemudian Yusuf bermimpi bahwa dia melihat 12 bintang yang sujud kepadanya. Tanda kenabian. Makin sayang lagi Yakub kepada Yusuf, makin hasad lagi kawan-kawannya, saudara-saudaranya itu. Lah akhirnya karena hasadnya itulah, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, maka saudara-saudara Yusuf yang bukan daripada Rahil
Tapi dari Lia, maka mereka sepakat untuk mencelakai Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dari sinilah kita kenal dengan kisah pembuangan Yusuf ke dalam sumur. Singkat cerita bahwa Bani Israel ini ikhwatu fiddin, ada yang baik seperti Yusuf dan Binyamin baik, ada yang jahat seperti saudara-saudaranya, sehingga mereka kemudian sepakat. Sebagian mereka mengatakan uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf itu katanya. Yang lain mengatakan awit rahuhu ardhan, atau kita lempar saja ke hutan. Yang lain mengatakan la taqtulu Yusuf wa alqu fi ghayabatil jub, jangan dibunuh, kita buang saja ke tempat yang jauh katanya. Kemudian macam-macam ide gitu kan. Intinya mereka sepakat untuk menyakiti Yusuf gitu ya. Cuman ada yang lebih jahat, ada yang agak rendah kejahatannya gitu saja. Dari sini bahwa Bani Israel itu bertingkat-tingkat, ada yang baik, ada yang jahat gitu. La ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla, tetapi kemudian mereka di akhir hayat bertobat kepada Allah azza wa jalla. Jadi sebelum kematian Yakub, orang-orang yang pernah menyakiti Yusuf dari saudara-saudaranya bertobat kepada Allah azza wa jalla, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ingatlah ketika kalian menyaksikan Yakub sedang meregang nyawa. Ketika Yakub berpesan kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku, kata Yakub. Maka anak-anaknya mengatakan, kami akan menyembah Tuhanmu hai ayah, Tuhan bapak-bapak, nenek moyangmu hai ayah, Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang satu. Dan kami akan berserah diri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini menunjukkan bahwa setelah meninggalnya Yakub dan saudara-saudara Yusuf bertobat, maka mereka berada di atas tauhid. Semua berada di atas tauhid karena sudah bertobat dan Allah terima tobatnya. Tapi kemudian kemudian mereka pun lahir anak keturunannya, anak cucunya lahir banyak. Mulailah di antara anak cucunya atau disebut dengan Bani Israel, mulai ada yang berubah. Setelah mereka ada yang mengatakan Uzair anak Allah. Setelah mereka ada yang mengatakan, ada yang menyembah patung sapi, Samiri. Kemudian setelah mereka ada yang berbicara tentang zat Allah dan mengatakan Allah itu fakir, kami kaya. Setelah itu kemudian muncullah orang-orang yang membunuh para nabi, menumpahkan darah, membunuh Zakaria, memenggal kepala Yahya, dan banyak orang-orang Bani Israel yang berani menentang para nabi yang diutus kepada mereka. Mulailah tersesat Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Maka dari sini Bani Israel ini adalah keturunan Yakub. Berkembangnya Bani Israel itu di Mesir. Jadi setelah kemudian Yusuf alaihi salatu wasallam memboyong keluarga Yakub dan saudara-saudaranya dibawa ke Mesir, dari Palestina dibawa ke Mesir, karena Yusuf ini kan diberikan kedudukan oleh Firaun, penguasa Mesir, menjadi bendaharawan Mesir. Maka keluarga Yakub pun dihormati, dikasih tempat, dikasih pekerjaan, dikasih rumah layak huni, dan begitu seterusnya. Akhirnya mereka pun anak pinak berturun-turun berada di Mesir. Jadi mereka membuat kerajaan sendiri karena ada Nabi Yusuf, maka mereka aman. Maka itulah cikal bakal Bani Israel berkembang di Mesir. Lah baru kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam meninggal dunia, mulailah sedikit demi sedikit terjadi penindasan oleh kaum Kipti, kaumnya Fir'aun. Sedikit demi sedikit terjadi penindasan, ya, pemerkosaan, pembunuhan, dan begitu seterusnya, sampai puncaknya ketika Fir'aun bermimpi.
Dalam mimpinya dia melihat ada api yang mengarah dari Palestina menuju Mesir, membakar seluruh Mesir, tetapi kampung Bani Israel tidak terbakar. Akhirnya kemudian Fir'aun mengumpulkan tukang ramal-ramalnya dan menjelaskan mimpinya. Ini mimpi apa ini? Maka para peramal mengatakan bahwa akan ada satu anak laki-laki turunan Bani Israel yang akan mencaplok kekuasaan Fir'aun. Wah, makin ganas Fir'aun. Akhirnya menyuruh untuk membunuh dan membantai anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan. Setiap hari kalau ada orang hamil ditunggu, jangan sampai kemudian tidak tahu dia melahirkan. Betul-betul pembantaian, betul-betul sadis Fir'aun itu, dibantai betul. Akhirnya kemudian para penasihat Fir'aun mengatakan, wahai Fir'aun, kalau engkau bantai seluruh keturunan Bani Israel, siapa yang akan membangun Mesir? Karena Bani Israel Allah berikan kecerdasan lebih dibandingkan kaumnya Kiptinya Fir'aun itu. Jadi Bani Israel itu mereka handal dalam pembangunan negara. Di antara mereka ada seorang dokter handal, seorang insinyur, seorang arsitek, macam-macam. Jadi yang super-super itu orang-orang Bani Israel. Makanya orang-orang mengatakan, kalau kalian bantai Bani Israel, lalu siapa yang akan membangun Mesir? Sudahlah, buatlah kebijakan yang berbeda. 1 tahun kau bantai, 1 tahun kau biarkan, katanya. Akhirnya kemudian 1 tahun ketika pembantaian, senyap. Ketika 1 tahun tidak ada pembantaian, mulailah orang tenang. Nggak ada pembantaian 1 tahun, lahirlah Nabi Harun. Harun lahir. Kemudian setelah 1 tahun setelahnya terjadi pembantaian, lahir Musa. Jadi ibunya Musa menyembunyikan kehamilannya supaya nggak tahu. Buat baju yang besar-besar, orang nggak tahu kalau dia hamil gitu. Ketika melahirkan, nggak ada ya orang tahu. Tapi nanti pasti akan tahu kan gitu. Lah karena ketakutan, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Ummu Musa untuk meletakkan di kotak, kemudian diletakkan di laut. Kasih tambang gitu ya. Jadi kalau waktunya nyusu, digeret, diambil, disusui, ditaruh lagi gitu ya. Kemudian dihanyutkan lagi. Qadarullah, tambangnya putus. Akhirnya hanyut sampailah ke istana Fir'aun. Diambillah oleh Asyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, dan dirawat sampai besar. Singkat cerita, akhirnya Musalah yang kemudian menentang Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel. Kemana? Ke Palestina. Dan Fir'aun ditenggelamkan. Inilah kisah Bani Israel. Adapun kisah Yahudi, ada yang mengatakan Yahudi itu kan salah satu dari keturunan Yahuda. Putra Yakub itu 12. Ya kan? Salah satu nama putranya Yahuda, keturunannya disebut Yahudi. Ada yang mengatakan Yahudi itu adalah kalimat dari orang-orang yang bertobat. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengambil Taurat, tiba-tiba Bani Israel kufur dengan cara apa? Menyembah anak patung yang dibuat Samiri. Kemudian mereka dimintai taubat dan mereka mengatakan, hudna ilaik, kami kembali kepadamu ya Allah. Hudna, kami kembali kepadamu. Ketika mereka mengatakan hudna, maka mereka dikatakan Yahudi. Jadi orang-orang yang sebelumnya menyembah sapi, patung sapi, kemudian bertobat dan mengatakan hudna, lah ketika itu mereka disebut Yahudi. Berarti kejadiannya apa? Setelah Nabi Musa, ya, munculnya Yahudi setelah Nabi Musa kan? Bukan sebelum Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa ada Yahudi, yang ada Bani Israel. Ada juga yang mengatakan disebut Yahudi itu karena mereka yataharrak, tahawad, artinya yataharrak, bergegas untuk membaca Taurat itu. Maka mereka disebut Yahudi. Wallahu a'lam, ini penamaan Yahudi. Tapi itulah yang disebutkan para ulama. Ada yang mengatakan keturunan Yahuda, ada yang mengatakan kalimat mereka ketika bertobat hudna ilaik, karena mereka bertobat.
Ada juga yang mengatakan karena mereka cepat membaca Taurat, maka mereka disebut Yahudi. Tetapi ikhwatu fiddin, di sini ada perbedaan antara Israel dengan Yahudi. Antum jangan katakan bahwa Yahudi itu adalah orang-orang Israel. Israel di bahasa kita, bahasa Arabnya Israel, itu bukan Yahudi. Israel, Bani Israel, maksudnya Yakub, bukan Israel itu. Kalau Yahudi, berarti beda. Kalau dikatakan bahwa Israel itu Yahudi, salah. Karena Israel itu nasab, anak keturunan Yakub, ada yang Yahudi, ada Nasrani. Keturunan Yakub itu kan terbelah juga tuh, ya, terbagi menjadi berbagai macam agama. Tetapi yang paling banyak dari keturunan Bani Israel, kalau tidak masuk Yahudi, masuk Nasrani. Jadi Nasrani juga keturunan Bani Israel. Karena ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam diutus, Isa diutus kepada Bani Asfar dan diutus kepada Bani Israel. Tetapi Bani Israel menolak. Sebagian mereka menolak karena menganggap bahwa Isa itu anak zina. Tapi Bani Asfar, orang-orang Romawi, menerima. Makanya berkembang Nasrani di Eropa sana. Karena Bani Asfar yang menerima dakwahnya Isa. Sementara sebagian Yahudi menolak, ya, karena mengatakan bahwa Isa itu anak zina. Maryam tidak punya suami, kok punya anak, katanya kan itu. Berarti dia anak zina. Orang-orang Bani Asfar pula mereka, atau orang-orang Bani Israel yang masih tetap kepada Isa, justru sebaliknya gulu, melampaui batas, mengatakan bahwa Isa itu anak Allah, katanya. Kenapa? Karena nggak ada bapaknya. Berarti Maryam berhubungan dengan Allah, lahirlah Isa. Yahudi mengatakan anak zina, Nasrani mengatakan anak Allah. Islam tengah-tengah. Dia bukan anak zina, dia juga bukan anak Allah, tapi dia Rasulullah. Permisalan dia sama dengan Adam. Adam lebih hebat sebenarnya, nggak ada ayah, nggak ada ibu, lahir pula Adam. Ini kan masih ada ibu, cuma nggak ada bapak. Masih hebat Hawa, lahir dari rusuknya Adam lagi. Kenapa Hawa tidak disebut anak Tuhan? Kenapa Adam tidak disebut anak Tuhan? Kenapa Anda katakan Isa anak Tuhan? Mana adilnya di sini? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa Yahudi dengan Bani Israel itu berbeda. Berbeda sekali jauh, karena Bani Israel itu umum, dia nasab keturunan Yakub. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Dan ingat, semua para nabi itu muslim. Coba perhatikan tadi bagaimana wasiatnya Nabi Yakub saat meninggal, kan? Perhatikan, ya. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Tidakkah kau menjadi saksi ketika Yakub menjelang ajalnya? Id qala libani, ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Maka 12 anaknya mengatakan, na'budu ilahaka, kami sembah Tuhanmu wahai Yakub. Wa ilaha abaika, kami sembah juga Tuhan nenek moyangmu. Maksud nenek moyang itu siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilahan wahida, menyembah satu Tuhan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah adalah muslim. Orang Yahudi mengklaim Ibrahim itu Yahudi, orang Nasrani mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Tapi Allah bantah, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Ibrahim itu hanif, agamanya lurus, dia seorang muslim. Jadi Ibrahim muslim, Ismail muslim, Ishak muslim, Yakub muslim. Lalu dari mana muncul agama Yahudi ini? Ini bid'ah namanya. Kenapa muncul dari agama Yahudi? Tidak ada. Para nabi semua muslim. Ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka agama Yahudi itu agama baru. Agama baru yang diciptakan manusia. Karena semua para nabi menyerukan kepada satu Tuhan tauhid. Tapi ada sebagian orang Yahudi mereka menyembah Uzair dan mengatakan Uzair itu anak Allah. Sebagian mereka menyembah sapi, anak sapi yang dibuat oleh Samiri, patung anak sapi yang dibuat Samiri. Sebagian mereka membunuh para nabi. Sebagian mereka kemudian berbicara tentang zat Allah berlebihan dan mengatakan Allah itu fakir, kami kaya. Allah itu terikat tangannya, kami tidak. Ini kan pelecehan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itulah ikhwatu fillah, maka bedakan Bani Israel dengan Yahudi.